Pernah nggak sih kamu ngelihat seseorang yang jago banget di bidangnya? Entah itu jago main gitar, pintar ngomong di depan umum, atau paham banget soal coding. Terus kamu mikir dalam hati, dia emang berbakat dari sananya. Tapi tunggu dulu, gak ada orang yang langsung jago dari lahir. Gak ada bayi yang keluar dari rahim langsung bisa presentasi. Gak ada anak umur 3 tahun yang bisa main piano karena keturunan Mozart. Yang ada, semua orang hebat itu dulunya juga cupu. Mereka gugup, mereka salah, mereka bingung, bahkan mungkin mereka sempat pengen nyerah. Tapi ada satu hal yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Mereka gak berhenti. Lihat, orang yang jago main gitar itu. Dulu, dia juga pernah kesakitan karena ujung jarinya lecet. Pernah salah pencet chord, pernah dimarahin guru musiknya karena nadanya fals. Tapi hari ini, kita bilang dia berbakat. Padahal bukan itu poinnya. Jago itu bukan hadiah dari langit. Dia datang karena proses yang gak kelihatan. Karena begini, bakat itu cuma percikan api, tapi latihan, konsistensi itu bahan bakarnya. Dan tanpa bahan bakar, percikan apapun gak akan jadi nyala yang terang. Jadi kalau kamu hari ini merasa bodoh, merasa telat, merasa gak punya apa-apa, ingat, itu bukan akhir, itu baru permulaan. Dan itu fase yang dilalui oleh siapapun yang pernah jadi hebat. Mereka gak ajaib, mereka cuma terus jalan selangkah demi selangkah. Dan itu juga bisa jadi cerita kamu. Kamu juga pasti sadar, kebanyakan dari kita tuh sering terjebak sama momen-momen yang meledak-ledak. Misalnya, tiba-tiba semangat habis nonton video motivasi, langsung pengen berubah total. Mulai hari ini mau bangun jam 4 subuh, olahraga, baca buku, meditasi, journaling, dan ngoding 5 jam. Tapi besoknya, balik lagi rebahan. Kenapa bisa gitu? Karena semangat itu cepat naik, tapi juga cepat turun. Kayak kembang api, kelihatan keren sebentar, tapi habis itu hilang. Yang tahan lama itu bukan semangat, tapi kebiasaan. Hal-hal kecil yang kamu ulang terus-menerus setiap hari, bahkan pas lagi nge-mood, pas lagi capek, pas lagi gak yakin, itu secara diam-diam ngubah kamu jadi versi yang lebih kuat. Tohnya, daripada ngoding 6 jam sehari cuma pas hari Sabtu karena lagi niat, mending ngoding 30 menit tiap malam. Mungkin awalnya gak kerasa apa-apa, tapi pelan-pelan, otakmu mulai terbentuk, nalurimu makin tajam, ilmunya nyangkut karena rutin. Atau hal kecil kayak nulis jurnal 3 kalimat sebelum tidur. Cuma 3 kalimat, tapi lama-lama kamu jadi ngerti pola pikirmu sendiri. Kamu jadi kenal dirimu. Kebiasaan kecil tuh kayak benih, gak ada yang wow di hari pertama. Tapi kalau kamu siram terus, rawat terus, tiba-tiba suatu hari kamu bakal sadar. Kok gue udah sejauh ini ya? Dan itu kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar niat sesaat. Karena hidup gak diubah oleh satu hari yang sempurna, tapi oleh ribuan hari biasa yang kamu jalani dengan niat kecil yang konsisten. Tapi tentu aja, menjaga kebiasaan kecil itu gak selalu gampang. Pasti ada masa-masa di mana kamu males, bosen, atau bahkan pengen nyerah. Dan biasanya saat itu datang bareng sama yang namanya tantangan. Kita sering anggap tantangan itu musuh. Sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menghalangi langkah kita. Tapi coba pikir gini, apa iya otot bisa tumbuh tanpa beban? Apa iya pohon bisa kuat kalau nggak pernah diterpa angin? Apa iya kamu bisa naik level kalau nggak ada yang bikin kamu goyah? Tantangan itu sebenarnya kayak pelatih galak. Dia nggak datang buat ngejatuhin kamu, dia datang buat nunjukin seberapa kuat niatmu. Karena kalau semuanya gampang, kita nggak akan belajar apa-apa, nggak akan tahu batas kita bisa sejauh apa. Lihat ke belakang deh. Coba ingat satu hal yang dulu kamu benci banget. Satu masalah yang dulu kamu pikir, udah deh, gue gak kuat. Tapi sekarang, kamu udah lewati itu. Dan tanpa sadar, kamu jadi lebih tahan banting. Makanya mulai sekarang, kalau tantangan itu datang, entah itu tekanan kerjaan, komentar nyinyir, rasa gagal, atau mental breakdown, jangan buru-buru bilang, kenapa ini terjadi ke gue? Tapi coba ubah jadi gini, apa yang ini mau ajarin ke gue? Karena bisa jadi itu bukan penghalang, tapi pintu masuk ke versi terbaik diri kamu. Kadang kita suka panik lihat orang lain udah lari kenceng duluan. Teman udah nikah, teman udah beli rumah, ada yang karirnya melejit, ada yang viral, kita ngerasa ketinggalan. Padahal hidup itu bukan lomba sprint. Ini maraton, jauh, panjang, capek. Tapi bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap bertahan. Dan yang sering luput dari perhatian kita adalah ini. Yang start duluan belum tentu finish duluan. Banyak orang yang terlalu ngebut di awal, tapi kehabisan nafas di tengah jalan.
Mereka lupa, pondasi itu penting, pondasi itu dibangun pelan-pelan. Kita pengen cepat sukses, cepat kaya, cepat jadi, tapi kadang yang cepat jadi itu juga cepat rapuh. Yang kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Yang gak berhenti meski progresnya pelan, yang gak nyerah meski hasil belum kelihatan, yang tahu kapan istirahat, tapi gak pernah benar-benar berhenti. Dan kadang itu justru jadi kekuatan terbesar kamu, karena orang lain mungkin lebih berbakat, lebih punya koneksi, lebih beruntung. Tapi kalau kamu lebih tahan lama, lebih sabar, lebih tekun, kamu tetap akan sampai, bahkan ke tempat yang gak pernah mereka duga. Gimana lagi, kita hidup di zaman dimana semua orang ingin jadi luar biasa, viral, dikenal, dipuja. Kita dikasih ilusi bahwa hidup itu soal jadi nomor satu, jadi paling beda, paling unik, paling sukses. Tapi kadang tekanan itu terlalu berat, dan kamu mulai ngerasa kamu gak cukup. Tapi coba tarik nafas sebentar. Apa iya kamu harus luar biasa untuk layak hidup? Apa iya kamu harus berhasil dulu baru pantas bahagia? Kebenarannya mungkin sederhana, dan sering kita abaikan. Kamu gak harus jadi luar biasa. Kamu gak harus punya gelar tinggi, gak harus punya ribuan follower, gak harus selalu kuat, selalu semangat, selalu baik-baik aja. Kadang cukup jadi orang biasa yang gak berhenti mencoba. Yang meskipun sering gagal masih mau bangun, yang meskipun pernah dihina masih mau belajar, yang meskipun jalannya lambat tetap jalan, sedikit demi sedikit. Kita terlalu sering memuja yang besar sampai lupa tindakan kecil tapi terus dilakukan bisa mengubah segalanya. Minta maaf, memaafkan, bangun pagi, nabung sedikit demi sedikit, dengerin orang lain, berbuat baik walau gak dilihat, itu bukan hal kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena dunia gak cuma butuh orang jenius. Dunia butuh lebih banyak orang biasa yang gak nyerah, yang jujur, yang tulus, yang tetap hidup dengan harapan meski hari-harinya berat. Dan mungkin itu kamu. Kamu gak harus jadi luar biasa, tapi kamu bisa luar biasa kalau gak pernah berhenti mencoba. Kalau kamu ngerasa video ini ngena banget di hati kamu, artinya kamu gak sendirian. Klik like biar aku tahu kamu di sini. Dan kalau kamu butuh pengingat kayak gini lagi, klik subscribe sekarang. Bukan buat ngumpulin angka, tapi buat bikin ruang yang isinya orang-orang yang masih mau berjuang kayak kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga dirimu, tetap hidup, terus coba.